Katolik. Untuk berdiri kita akan menyambut, inilah orang nomor 1 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan beri tepuk tangan yang meriah. Please welcome Bapak Oli Dodo Kambe, Sarjana Ekonomi, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Katolik tentunya sangat berperan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya tentu yang ada di wilayah kerja Keuskupan Manado. Pemerintah sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan peran kerjasama kaum Bapak Katolik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Peran serta yang selama ini kita rasakan begitu sangat kita bisa nikmati dalam setiap kegiatan dimanapun pria kaum Bapak Katolik menjadi ujung tombak program-program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya harapan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke depan dengan dilaksanakannya konferensi ke-7 ini, pria kaum Bapak Katolik lebih ditingkatkan peran sertanya dalam rangka kerjasama dengan pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat, karena bapak-bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, artinya menjadi satu contoh untuk semua kegiatan yang kita akan lakukan bersama-sama. Dalam konteks demikian, maka saya harapkan rangkaian kegiatan ini mampu dimaknai dan dijadikan sebagai kesempatan untuk memantapkan peranan dan tanggung jawab KBK Keuskupan Manado sebagai salah satu pilar gereja, memantapkan penerapan kepemimpinan pelayan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kepekaan sosial dan rasa solidaritas dalam mensolusikan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, kita menyadari bahwa pesatnya arus informasi telah memberi dampak semakin besarnya akses generasi muda terhadap nilai-nilai budaya asing yang negatif, seperti halnya sikap individualitas dan hedonisme, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkotika, minum-minum keras, yang semuanya itu mutlak untuk disikapi bersama oleh segenap komponen bangsa, serta memerlukan kaum Bapak Katolik yang misioner, sebagaimana kata pengamsal, ayah seorang benar akan bersorak dan memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Saya mengajak bapak-bapak, kalau boleh mulai jam 6 sore handphone semati sampai jam 9 malam, supaya bercerita dengan anak-anak yang mai tua di rumah, supaya komunikasi berjalan lancar, ya tak? Jadi kamu ditelepon Pak Gubernur jam 6 ke atas pasti handphone semati. Mar bukan baca cerita di anak, karena anak so di mana-mana toh, kurang baca cerita yang alam, ya kan? So karena tugas orang tua ini, rata-rata orang tua sekarang soalnya jam 6 sore soalnya ada baca cerita di anak, ya kan? So lupa tanpa makan pun satu pegang handphone, satu pegang handphone. Sementara makan masing-masing dari handphone. Habis makan dua-dua di kamar pakai handphone, ya kan? Sehingga komunikasi dalam keluarga itu soalnya enggak. Nah ini puncak permasalahan kalau bapak sebagai imam di tengah-tengah keluarga kalau soalnya enggak jaga komunikasi dengan anak. Jadi orang seragamkan dulu bapak-bapak, ya tak? Di mana-mana ini kita bilang kalau pertemuan bapak-bapak, semati dulu handphone jam 6 sampai jam 9. Yang tidak mau hilang tuh bisnis, yang tidak mau hilang tuh rezeki kalau cuma semati 3 jam.
pasti Tuhan akan memberikan kemudahan bagi kita kalau orang di tengah-tengah keluarga kita menjadi imam yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan.